Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Hari ini kita masih ada dua narasumber yang sangat luar biasa dalam webinar kita yang luar biasa kali ini, dan kita juga punya sponsor yang sangat luar biasa yang membuat acara ini bisa berjalan, yang membantu kita dalam berbagai hal, seperti yang Bapak Ibu lihat di virtual background saya saat ini. Di sebelah sini dari Ajaib Investasi. Ajaib Investasi, teman-teman milenial harusnya sudah sangat paham karena berdasarkan survei dari 5 tahun terakhir, investasi di Ajaib sangat didominasi oleh milenial dengan kisaran umur 25 tahun ke bawah. Nah, lalu di sebelah kiri saya juga sebelah sini ada SPS Foundation, lalu juga ada Mandiri, Bank Mandiri, KCP Karanganyar. Nah, ini sponsor-sponsor yang membuat acara ini terlaksana. Kami berterima kasih karena Bapak Ibu telah bersedia membantu kami dalam berbagai hal. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke narasumber yang sudah saya mention beberapa kali tadi, yaitu Pak Budi Sakapitu. Saya mohon izin untuk share screen terkait CV beliau. Nah, Bapak Ibu, dari senyumnya kita sudah bisa melihat bahwa Bapak Budi ini sangat baik, orangnya humble, beliau sangat banyak sekali pengalamannya di bidang Tourism and Hospitality. Beliau diploma in Tourism di PPLP Dayanapura di Denpasar. Lalu kemudian beliau juga dari Hospitality Managerial Education of Institute of American Hotel and Motel Association. Nah, ini lalu kemudian 1991 beliau juga hotel operator prosedur di tempat yang sama, Educational Institute of American Hotel and Motel Association. Beliau juga pernah di Aman Resort. Teman-teman mungkin bisa browsing, ini resort yang sangat baik, sangat besar. Lalu kemudian Kayu Manis Group, dan beliau juga founder dari Sakapitu Hospitality Consultant. Lalu Mora Expert Hospitality Consultant, beliau juga saat ini juga sementara membangun di Sakamoto Wellness Provider. Beliau punya sangat banyak pengalaman, dan jika saya tuliskan di sini, saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau tuliskan di sini mungkin tidak muat, tetapi ini adalah sebagian kecil apa yang bisa kami tulis. Nah, tanpa berlama-lama, saya invite narasumber kita yang ketiga, Bapak Budi Sakapitu. Silakan Bapak. Mas Etis barangkali bisa membantu saya. Tes, cek, selamat siang. Selamat siang Bapak. Oke, sugeng siang Mas Elvis. Siang. Sugeng siang Ibu Inge. Selamat siang semuanya peserta webinar siang ini. Luar biasa ini, aku dari tadi dengerin seneng banget ya. Akhirnya bisa punya kesempatan ini, diberi kesempatan untuk sharing. Cuman ya, ini jujur saja ini webinar saya yang pertama, jadi saya akan coba untuk membawakannya sebaik mungkin. Karena memang sebetulnya saya lebih ke praktisi murni lah. Jadi kalau untuk di webinar saya kurang sering. Baik, kesempatan kali ini saya ingin sharing, ini betul-betul saya harus tekankan bahwa apa yang akan saya sharing ini berdasarkan daripada pengalaman saya pribadi. Jadi from my experience dan from my point of view. Jadi ini yang saya dapatkan selama menjadi praktisi murni ya di dunia hospitality dan di tourism. Izin saya share untuk the power of the point sebetulnya ini. Jadi semuanya yang saya sampaikan di sini nantinya adalah poin-poin yang memang sangat esensial di
dunia tourism. Jadi kalau boleh saya minta waktu sebentar untuk mengomentari sebetulnya ya dari local wisdom ini sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin langsung ke Pak Elvis, memang ini topik yang buat saya sangat seksi, ya, betul-betul seksi, karena memang dari dulu dan sampai sekarang ini setelah pandemi atau masih dalam dalam kondisi pandemi ini, sebetulnya local wisdom ini memang adalah sebuah topik yang sangat penting untuk dibahas, ya. Bahkan kalau saya boleh bilang ini menjadi responsibility kita untuk membahas ataupun untuk melihat betul local wisdom, ya. Saya jadikan local wisdom ini selama saya bekerja ataupun sebagai praktisi, baik waktu sebagai hotelier ataupun sebagai konsultan sekarang ini, local wisdom ini memang buat saya adalah sebuah konsep yang memang mandatory konsep lah ya kalau buat saya. Karena ini sangat make sense banget untuk diterapkan ataupun dijadikan sebagai konsep untuk mengembangkan tourism pada umumnya ya. Dan Indonesia tentunya itu local wisdom-nya ini memang penting gitu. Jadi saya sangat setuju kalau kita perlu membahas ini, karena kalau kita kepingin sustain di tourism, ya ini global wisdom sebetulnya adalah salah satu konsep yang paling tepat gitu. Dan juga yang paling kalau boleh saya bilang ini konsep ini sebetulnya yang mengalahkan konsep yang selalu dibicarakan di dunia hospitality ataupun di dunia tourism itu. Kalau misalnya kita memilih sebuah lokasi gitu ya, itu selalu biasanya kan konsep yang biasa muncul itu adalah location gitu. Nah, tapi kalau dengan konsep local wisdom ini yang bisa mengalahkan teori location itu. Gitu. Nah, saya cukup tertarik atau saya sangat ingat pada waktu saya join di Aman Group pada saat itu di Bali tahun 91-92-an. Ini mulai saya diperkenalkan dengan local wisdom karena pada saat itu memang Aman Resort masuk ke Bali itu dia menjadi trendsetter baru akhirnya, karena pada saat itu yang sedang tren itu adalah konsep beach resort ataupun pemilihan lokasi itu selalu di beach gitu ya. Nah, tiba-tiba si Aman Resort ini muncul di daerah Ubud di Bali dengan konsep villa, dan itu berada di sawah-sawah dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk ya lokal gitu. Itu buat orang-orang pada saat itu semuanya bilang bahwa ini pasti gila ini orang ini kan gitu ya, karena yang paling ngetren itu adalah beach resortnya. Tapi setelah saya join di sana, saya bisa merasakan bagaimana grup ini mengencourage people, local people-nya untuk involve di development-nya dia. Jadi dari awal pembangunan itu semua tukang diambil dari local people-nya. Bahkan vendor-vendor pun itu juga hampir semuanya itu lokal. Mungkin hanya 20-30% kurang lah yang mereka gunakan dari luar daerah ataupun luar negeri ya untuk orang ataupun materialnya, dan semuanya lokal. Pada saat mereka buka, yang di hire paling banyak itu local people-nya. Jadi anak-anak muda di sana, dan juga banyak yang masih belum bisa berbahasa Inggris, belum mengerti hospitality, but they are willing to to develop these local people. Itu menarik banget gitu. Yang
saya suka juga ini kalau sekarang saya coba akan sharing ya. Ini ada satu properti yang sudah mempraktekkan ya local wisdom di daerahnya dia, dan dia mendapat award dari internasional bahkan ya, dan ini propertinya ada di Indonesia. Jadi akan memberikan, saya mohon izin untuk sharing video dari Nihiwatu Resort di Sumba. Monggo. Silakan Bapak. Nihi Sumba, surga bagi para sultan. Inilah tempat liburan super mewah di Sumba, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarif sewanya bisa bikin menjerit. Nihi Sumba Resort merupakan sebuah resort eksklusif di Pulau Sumba yang memiliki luas lebih dari 530 hektar dan 33 villa. Resort terbaik di dunia menurut majalah Travel and Leisure pada tahun 2016 dan 2017. Memiliki fasilitas wow dan pemandangan laut yang sangat indah, Resort Nihi Sumba merupakan salah satu tempat wisata termahal dan termewah di Indonesia. Seperti yang disebutkan beberapa sumber, untuk bisa merasakan satu malam menginap di Resort Nihi Sumba ini, pengunjung harus mengeluarkan biaya mulai dari 15 juta hingga 250 juta per malam. Nihi Sumba terletak di Desa Hobawawi, Wanakoka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Meski berlokasi di suatu desa, tapi tempat ini menawarkan fasilitas super mewah kelas internasional. Hamparan laut nan indah di pesisir Samudra Hindia begitu memanjakan mata para pelancong yang berkunjung. Resort eksklusif ini dibuka pada 2015 dan dibangun oleh Claude Graves dan istrinya, Petra. Kala itu, Graves yang merupakan seorang peseluncur asal Amerika datang ke Sumba untuk mencari ombak legendaris bernama Oxyslab. Ombak yang ia cari berhasil ditemukan di sini, yang hingga saat ini menjadi surganya para peselancar dunia dan surga bagi para sultan tentunya. Dikelola oleh pihak asing, otomatis Nihi Sumba dibangun dengan standar internasional. Mengusung konsep eco-tourism atau ramah lingkungan, Nihi Sumba juga menerapkan harmoni antara hotel dengan masyarakat asli dan budaya Sumba. Resort eksklusif yang tetap memberdayakan dan memajukan masyarakat lokal. Oke, menarik ya. Sangat menarik Bapak. Jadi kalau saya kembali ke pertanyaannya Mas Elvis tadi, kira-kira kalau di Tawangmangu ini bisa nggak sih menarik turis asing gitu ya? Kalau jawaban saya sangat bisa. Sumba dengan Nihiwatunya itu sudah bisa menjadi contoh buat kita ya. Dan kalau kita lihat betul dari cuplikan tadi ataupun dari video singkat tadi, ya, yang sangat ditonjolkan oleh mereka adalah local wisdom-nya. Dan local wisdom itu Anda lihat juga tadi itu mahal. Mereka berani sekali menjualnya seperti itu nggak murah gitu. Jadi saya pikir ini akan akan sangat bagus untuk membuat kita menambah keyakinan kita bahwa memang ya local wisdom is the key untuk tourism gitu. Nah, saya lanjutkan slideshow saya untuk poin yang berikutnya. Oke.
Maaf, ini rada gagap sedikit juga. Jadi dari sini saya kepingin sampaikan bahwa ini sebetulnya acuan kita ataupun apa ya, yang kita usung selama ini di dalam menjalankan profesi kita sebagai hotelier ataupun konsultan. Saya sangat sangat mengagumi quote ini ataupun kata bijak ini, ya, pepatah dari nenek moyang kita ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini sebetulnya yang betul-betul menjadi dasarnya kita atau dasar saya selama ini di dalam menjalankan profesi saya. Dan ini betul-betul kita jalankan untuk semua elemen, ya. Kita bisa lihat bahwa di tourism development itu saya melihatnya ada 3 key person yang betul-betul terlibat langsung dan sangat mempunyai peran besar di dalam di dalam developmentnya. Yang pertama itu adalah investor atau pengembang. Di sini dari pengalaman saya dengan Aman Resort ataupun di Nihiwatu kita lihat tadi, investor selayaknya menjalankan juga kata pepatah tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka harus bisa merasakan ataupun melihat soul of the land-nya atau spirit of the land-nya. Jadi yang dia bangun di situ, dia tidak akan merusaknya, tapi tambah mengkomplimen dari area itu sendiri. Jadi kalau misalnya contoh saja, kalau misalnya di daerah yang tidak pas untuk dibuat sebuah high-rise building, ya mereka nggak akan bangun itu. Mereka akan lebih membuatnya seperti home konsep, ya, dan dan lebih menyatu dengan alamnya. Ini yang paling penting. Ini salah satu poin yang paling penting dari sisi pengembang ataupun investor. Dan kita pun sendiri yang mempunyai area ataupun yang mempunyai daerah, ini kita juga harus berani untuk menyarankan atau bahkan membuat aturan, ya, di daerah kita, misalnya nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari pohon kelapa, misalnya seperti yang ada di Bali, contohnya seperti itu. Nah, ini kita betul-betul respect ke areanya kita ataupun land-nya kita. Yang kedua, key person yang kedua adalah service people-nya sendiri atau pelaku pariwisatanya sendiri di sini. Jadi kita harus berani ataupun bangga, malah kalau menurut saya, ya, mengangkat budaya kita, ya, adat istiadat kita ataupun nilai-nilai yang kita junjung tinggi, nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang kita bisa junjung tinggi, dan itu semuanya kita lakukan dengan kesadaran dan penuh ketanggung jawab. Ini salah satu key factor juga di dalam kita menjalankan local wisdom itu sendiri. Ini mengajak mereka atau kita harus bangga menunjukkan budaya kita kepada semua turis yang datang ke Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti di Tawangmangu ini kita udah siap untuk go internasional, mendatangkan inbound, ya kita harus berani. Jadi apa sih kearifan lokalnya di sini di Tawangmangu? Bagaimana sih way of life-nya kita di Tawangmangu ini? Kita harus berani untuk menunjukkan itu kepada para turis, dan akhirnya yang turis dapatkan di kita itu akan jadi mereka menghormati, ya, respect kepada local wisdom-nya kita. Jadi ini hal-hal yang saya yakin sangat penting untuk diperhatikan pada saat kita ingin develop sebuah local wisdom. Ini hal-hal yang sudah teruji bahwa hanya dengan key factor ini dan key person ini kita bisa mewujudkan local wisdom itu untuk global tourism. Itu.
Yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa basic elements pada waktu kita develop local wisdom ataupun memperkenalkan local wisdom, ini memang komponen yang paling utama di tourism itu ada 3. Kalau yang saya lihat betul ya, yang paling penting itu ada nature, ada culture, and people. Ini 3 ini betul-betul saling terkait ya, dan ini betul-betul complement each other ya. Karena people ataupun turis datang ke Indonesia sebetulnya tujuan utamanya adalah ini. Jadi ini sebetulnya tujuan utama turis itu datang ke kita untuk melihat nature-nya, melihat culture-nya, dan melihat way of living people-nya gitu. Yang di pengalaman kita juga menunjukkan bahwa nature bisa rusak. Ya, contoh seperti Bali ini, ya, contohnya agak ekstrim. Pada waktu Bali dibom sampai 2 kali, ya, nature pada waktu itu juga damage ya, terutama trust juga damage pada waktu itu untuk Bali sendiri. Tapi karena culture dan people yang ada di Bali itu commit ya, mengangkat local wisdom-nya, so tourists coming back gitu. Dan bahkan sekarang ini pun untuk mengembalikan turis ke Bali, ini betul-betul ya source-nya ataupun yang mereka coba lakukan betul itu adalah menggali lagi local wisdom atau mengasah lagi local wisdom-nya untuk bisa ditampilkan ke internasional, dunia internasional. Nah, biasanya 3 elemen utama ini itu ditampilkannya atau dikemasnya menjadi produk yang kita biasanya tawarkan kepada wisatawan atau turis mancanegara. Itu sebetulnya, jadi kalau bahasa saya itu kita nggak semata-mata menjual kulinernya atau kita nggak semata-mata menjual akomodasinya, ya, tapi lebih dikemas menjadi 2 hal ini, 2E biasanya saya menyebutnya. Jadi yang pertama adalah dikemas menjadi education. Ya, jadi di sini memang tanggung jawab kita untuk mengeduket turis yang datang ke tempat kita, bagaimana cara kita hidup, ya, ataupun bagaimana kearifan lokal itu dijalankan oleh local people-nya. Ini sangat-sangat sangat-sangat seksi untuk dikemas biasanya. Jadi turis memang datang ke sini untuk melihat itu. Jadi ingin melihat bagaimana orang bercocok tanam ataupun menanam padi di sawah, bagaimana kita memelihara peliharaannya kita segala macam. Bahkan kalau di Bali ada yang ikut membuat canang ataupun ya ikut prosesi religinya di sana segala macam yang memang itu dikemas jadi sebuah education yang dikemas untuk atraksi kepada turis. Nah, dari sana itu akan terciptalah atau experience. Jadi education yang kita berikan ya, semua hal yang kita punya, kearifan lokal kita punya itu kita tampilkan dan itu akhirnya akan menjadi pengalaman baru bagi turis yang datang di tempat kita. Jadi experience ini memang sangat kalau saya bilang di sinilah sebetulnya kreativitas itu perlu diasah banget gitu. Jadi bagaimana kita membuat sebuah program yang akhirnya bisa memberikan education dan membuat atau meninggalkan pengalaman buat wisatawan yang datang ke tempat kita. Contohnya, mohon izin, waktunya tinggal 2 menit. Baik. Nah, ya. Jadi dari 2 paket tadi ataupun dari 2 kemasan tadi, ya ini kita harus membawanya. Jadi bagaimana kita mempresentasikannya. Jadi kita sendiri ini yang ada di dalamnya itu memang
kita harus berani menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ada di tempat kita, dimanapun kita berada. So value is number one. Jadi kita harus punya value. And then number two itu adalah karakter kita sendiri. Jadi karakter di sini biasanya kita tunjukkan sebagai passion-nya kita, sebagai service people, dan authenticity-nya kita sebagai local people yang mempunyai wisdom. And then itu semuanya kita tampilkan berupa manner-nya kita, jadi atau sikap perilakunya kita. Ini yang kita tunjukkan pada saat kita menservis ataupun melayani semua turis yang datang di tempat kita. Nah, ini saya kira semuanya yang ada elemen-elemen penting ataupun poin-poin penting yang kita bisa terapkan dan wajib kita terapkan, ini tanggung jawab kita untuk menerapkannya, agar local wisdom bisa betul-betul go internasional, atau seperti judulnya saat ini adalah local wisdom for global tourism. Saya kira itu Bapak Elvis yang saya bisa sharing untuk saat ini. Jadi practitioner sharing dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Budi, luar biasa sharingnya berdasarkan success story apa yang pernah beliau lakukan. Bahkan saya sangat senang ya tadi yang beliau highlight bahwa saat ini yang dibutuhkan market wisata saat ini adalah memang sudah bisa tersaingi oleh local wisdom. Di mana dulu ketika orang membangun sebuah resort itu yang dikejar adalah strategisnya di dekat pantai dan sebagainya. Namun dengan success story dari Aman Resort yang berada jauh dari pantai itu bisa luar biasa, bisa mendatangkan banyak wisatawan dan punya nama besar. Itu sebuah success story yang memang harus menjadi pembelajaran buat kita. Nah, ini juga berkaitan dengan Tawamangu. Sebenarnya Tawamangu berada di lokasi yang bagus dan punya local wisdom yang bagus. Kenapa tidak dikembangkan seperti itu? Biar kita menjadi pekerjaan kita bersama. Nah, Pak Budi ini beliau sudah sangat banyak membangun Tawamangu, salah satunya melalui Atsiri, Rumah Atsiri Indonesia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang tertarik untuk datang ke Rumah Atsiri, Bapak Ibu bisa browsing, sangat banyak di internet, bertebaran luas itu Rumah Atsiri. Seperti apa yang tadi beliau sampaikan, 2E, Rumah Atsiri juga menerapkan itu, experience dan education. Nah, Rumah Atsiri itu adalah sebuah destinasi wisata edu-based education, berbasis education, seperti itu. Nah, di akhir acara nanti host akan memimpin teman-teman semua untuk ada kuis. Nah, saya sudah mendapatkan kabar baik dari Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua dari Atsiri. Rumah Atsiri akan memberikan voucher untuk makan di resto Rumah Atsiri senilai 300.000. Nanti akan dibuat kuis oleh panitia dan Bapak Ibu akan menjawab dan akan diberikan voucher oleh Rumah Atsiri. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu, karena Rumah Atsiri ini kunjungannya, tingkat kunjungnya sangat besar dan spending rate-nya sangat tinggi di sana. Sangat tinggi di sana, dan Bapak Ibu harus mencari waktu yang selain weekend supaya bisa lebih slow dan bisa bermain ke sana. Oke, setelah Pak Budi kita punya satu narasumber lagi, last but not least, ini sangat luar biasa, pemuda yang juga menginspirasi saya, Mas Diva Arnanta. Saya mohon izin Pak Budi mereplace spotlight-nya. Ya, saya membacakan sedikit dari CV-nya Mas Budi, Mas Diva, sorry. Ya, nah ini Mas Diva ini beliau memang SD SMP-nya di Indonesia, namun sisanya tuh ya ini SPA kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi Mas Diva. Beliau sangat banyak belajar di luar negeri. Nah, tadi awal kita sudah menyebutkan banyak sekali segmentasi wisatawan, kita berbicara tentang wisatawan asing. Nah, ini kita mungkin bisa dengar juga dari Mas Diva ini sendiri, di mana beliau tumbuh besar dengan sekolah di luar negeri, di China, lalu kemudian di Singapura, dan beliau juga punya bisnis yang sangat banyak, dan salah satunya adalah
parfum dan juga tourismpreneur di bidang perhotelan. Nah, Mas Diva ini tahun kemarin juga sudah datang ke IKBP, sudah memberikan banyak masukan dengan teman-teman mahasiswa di IKBP. Mas Diva ini adalah salah satu tokoh yang memang sangat menjadi panutan untuk mahasiswa IKBP. Waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Mas Diva. Silakan, Mas. Mas Diva, mohon izin, belum di-mute. Belum di-unmute ya. Oke, udah masuk ya? Ya, udah masuk. Sudah Perkenalkan, udah masuk ya. Perkenalkan, nama saya Diva Arnata. Kalian, beberapa dari kalian mungkin udah kenal ya. Ada yang panggil Kak Diva, Bu Diva, Mas Diva, terserah bebas. Oke? Dan tanpa mengurangi rasa yang canggung ini ya, untuk yang kalian yang baru pertama kali mendengar atau melihat saya, anggap aja saya teman kalian. Oke? Saya di sini bukan orang yang lebih pintar, lebih berpengalaman, punya title dan lain-lain. Saya cuma orang biasa seperti kalian. Mungkin kalau kita data secara data, benar-benar saya orang yang paling bodoh di antara semua dari kalian. Saya yakin. Karena dari tadi semua CV yang mungkin host itu rangkan di situ ya, itu nggak ada satupun ya, kecuali SD saya yang saya lulus. Jadi untuk kalian yang di sini yang kuliah atau D3 atau sampai SMA or even SMP, then you're better than me already. Oke, kalian lebih hebat, lebih pintar daripada Kodiva yang di sini ya. Nah, hari ini Kodiva cuma mau ngomong sharing lebih ya tentang mungkin tidak mengenai turisme lebih banyak karena I don't want to speak theoretical ya. Nggak mau di sini ngomong cuman hanya teori, sedangkan apa yang kalian butuh itu sebenarnya mentality. Okay, I will share you guys about the art of selling anything. But sebelumnya di sini kita akan kupas lebih dalam tentang how I got here atau gimana sampai saya sampai di sini ya. Saya bukan orang yang pintar, saya lahir dari keluarga saudara saya 3 orang, saya yang paling tidak talented. Mungkin beberapa kalian udah tahu cerita ini, dan kalau kalian tahu saya sekolah di luar negeri. Tadi ada Pak Budi itu kalau nggak salah kerja di Atsiri ya, orang Atsiri kalau nggak salah ya. Nah, anaknya yang punya Atsiri, Natasha Clarin, itu teman baik saya. Bisa tanya, Diva orangnya kayak apa sih dulu waktu di sekolah? I was a troublemaker, very bad student, not a great example, but I have a dream. Jadi itu salah satu yang kalian harus punya. Kalian harus punya mimpi. Oke? Dan dari kecil ya, saya selalu bilang ke diri saya ingin jadi orang sukses. Jadi faktanya kalian di sini duduk ngelihat saya ini ya, gimana sih caranya biar jadi kayak kakak kayak gitu. Saya pernah duduk di posisi itu. Dan saya nunggu dengan waktu yang sangat lama, kayak tahunan. 1 hari rasanya seperti 1 tahun. Saya ingin praktek. Saya dengerin orang, rasanya kok tiap dengerin satu orang dan orang lain itu ceritanya berbeda-beda. Dan tidak bisa disamaratakan. Oh, kalau mau ngelakuin gitu bakal sukses, kalau mau ngelakuin gini bakal nggak sukses, nggak bisa. Tiap dari kalian, cowok maupun cewek ya, kalian punya jalan kalian sendiri masing-masing, dan kalian you just have to believe in yourself. Kalian harus percaya dan mengimani itu. Oke, singkat cerita, di edukasi saya yang di Singapura itu saya udah gonta-ganti sekolah sekitar 1 sampai 2 kali. Habis itu saya umur 17 tahun saya udah mulai bisnis saya sendiri, sampai sekarang jatuh bangun saya udah sering kali sampai detik ini. Oke, yang saya mau kasih tahu kalian tadi, the art of selling anything adalah seni dari menjual segalanya. I will teach you how to be an entrepreneur. I will tell you how to be successful just with the 3 points. Oke, yang pertama, oke, kalian harus enjoy apa yang kalian lakuin. That's very important. Kedua, kalian nggak boleh gampang menyerah. Dan ketiga, kalian harus tulus dan beriman. Kalian camkan 3 ini, kalian pasti jadi orang sukses. I give my word. Oke, I will just share with you a story ya. Singkat aja, story atau cerita singkat. Kalau kalian berpikir bahwa orang yang sudah punya bisnis itu mereka tinggal jalan gitu aja udah dapat cash flow atau dapat duit, no. Belakangan ini salah satu bisnis saya ada beberapa bisnis, sekitar 5. Saya ada parfum, saya ada tiki, saya ada ekspor anjing, saya ada jual beli tanaman, saya ada printing baju.
Nah, belakangan ini saya mengalami juga, kita bisa bilang masalah ya, Instagram saya yang 25.000 followersnya untuk Velda Perfume itu hilang, tiba-tiba hilang. Oke, but I took that as a challenge. I question myself. Saya bertanya ya sama diri saya sendiri, sebenarnya yang dikatakan sebagai businessman atau entrepreneur atau pengusaha tulen itu seperti apa sih? Saya jawab ke saya sendiri. Saya bilang gini, oh, kalau orang yang siap untung ya, itu ada banyak. Kalian ketemu 10 orang, 10-10-nya bersiap untung. Tapi berapa orang yang bersiap untuk rugi dan mereka mau maju, tetap mau maju dan nggak give up atau tidak menyerah. So then I told myself, saya bilang ke diri saya sendiri, oh ini mungkin jalan Tuhan untuk membuka peluang pintu-pintu yang lebih banyak karena bisnis saya. Karena kalau cuma parfum, cuma anjing, cuma tiki itu nggak seberapa. Tuhan selalu sediakan yang lebih besar untuk kita. Pahami itu ya. Jadi kalau kalian nanti next time kalian punya bisnis, kalian punya perusahaan, punya toko, home industry, kalian kena kita bilang ombak ya, bisnis kalian goyang atau even jatuh, jangan pernah berpikiran itu it's the end, okay? It might be the beginning of the biggest thing that you ever gonna experience. Yang artinya bisa jadi ya satu musibah itu menjadi awal dari permulaan hal yang sangat-sangat besar. Mungkin kalian bisa dengar atau lihat dari banyak ceritanya contoh Bu Inge. Oke, jadi bukan orang sukses tidak dilahirkan dengan cara wah enak-enakan di rumah, orang tuanya kaya, dimodalin enggak. Modal saya Rp500.000 waktu saya mulai bisnis saya. Oke, singkat cerita, akhirnya saya masuk ke dunia tanaman. Dua bulan saya ngerjain tanaman dengan benar, and thanks God. Oke, I want to share with you guys. Hasilnya sangat-sangat luar biasa, pemasukan bisa mencapai ratusan juta dalam 1 bulan, dan itu hanya dengan menjual daun. Di sini saya mau tekankan ya, kalau di sini ada seseorang yang nggak punya gelar lulusan apa bla 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 dan nggak punya bakat apa-apa ya, bisa menjual daun dengan harga puluhan juta, ratusan juta, apa yang kalian tidak bisa jual atau make profits? Jawabannya tidak ada. Kalian punya mentor yang bagus, kalian punya guru yang bagus, kalian punya orang yang selalu support kalian yang bagus. Contoh seperti Bu Inge ya, yang selalu mensupport kalian anak-anak ya. Kalian nggak kurang-kurang untuk menjadi orang yang sukses. Tapi pertanyaannya, how bad do you want it? Seberapa besar kalian itu ingin achieve your dreams? Seberapa besar kalian ingin sukses? Seberapa besar kalian itu mau make all of this happen atau membuat semua ini terjadi? Kalau motivasi kalian itu kurang, apapun bidangnya, saya nggak usah ngomong teori. Mau kalian hospitality, jual tanaman, jual anjing, jual makanan, nggak bisa. Your dream must be big, your execution or your effort, upaya kalian harus lebih besar. Dengan iman yang tepat dan kuat. Oke? Jadi selalu positif. Oke? Kalian yang masih muda, trust me, kalian lahir di era yang sangat bagus. Zaman dulu kalau kalian mau jual turisme, jual makanan, jual barang, kalian harus door to door, kalian harus marketing satu persatu ke orang-orang. Dan itu makan terlalu banyak waktu. Sebelum kalian sukses, kalian sudah tua. Tapi sekarang ya, di dunia sekarang, di era digital ini ya, satu klik, hard work 1 bulan, 2 bulan, kalian sudah bisa jadi yang terbaik. Oke, kalau kalian nggak percaya, tadi Rodiva bawa sampelnya. Ini salah satu tanaman yang kita jual ratusan juta rupiah. Kalian lihat. Ini hanya 1, 2, 3, 4 daun. Oke, ini kita jual dengan harga, kita bandrol 120 juta rupiah, 130 juta rupiah. Dan kita dalam 1-2 bulan kita udah jual sekitar 4-5 daun. Oke. I myself, I couldn't believe it. Kalian tanya, kok bisa ya, Rodiva? Saya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti ya, saya tulus, saya bekerja keras, saya kasih yang terbaik, dan saya beriman. Itu 3 hal yang pasti. Jadi kalau kalian tanya formula untuk sukses itu saya harus gimana? Saya boro-boro tanya saya aja sekolah nggak lulus. Saya sekolah nggak lulus, saya yang tanya kalian harusnya. Saya nggak bisa jawab caranya sukses gimana. Tapi saya punya pengalaman dan saya punya poin-poin yang saya bisa tularkan ke kalian ya. Gimana caranya untuk sukses. Dan kalau 3 hal ini ya, ingat ketulusan, hard work, sama kalian harus positif dan beriman. 3 ini ya. Kalau kalian aplikasi di hal apapun,
mau itu kalian kerja sama orang, punya usaha, home industry, kalian bakal jadi kepala dan bukan ekor. Dari saya mungkin cuman itu aja. Karena kalau saya ngomong lebih panjang lagi ya, itu semua hanya teori. Dan saya nggak bisa buktiin. Yang saya omongin di sini cuman hanyalah fakta dan cerita real dari saya. Kalau 1 atau 2, 3 dari kalian ada pertanyaan, kalian nggak percaya, menurut aku ceritanya bahwa nggak percaya, kalian bisa ambil buktinya. Saya di sini ada berkata fakta dan semuanya ada buktinya. Dan saya berharap adik-adik di sini yang dengerin ya, kalian harus punya semangat yang sangat-sangat besar. Oke, kalian punya edukasi dan resources yang lebih banyak daripada saya yang ada di sini. Oke, saya 2 kali, 3 kali sekolah, saya nggak pernah lulus sampai akhirnya ijazah saya cuma SD sampai sekarang. Kalau saya yang ijazahnya SD, ya maksimal SD, saya bisa jadi direktur, saya bisa punya usaha 5 usaha. Kalian yang punya edukasi, yang kalian yang punya mentor, kalian yang punya supporter lebih, kalian bisa jadi lebih sukses daripada saya. Oke? Dari saya itu aja. Kalau ada question and ada pertanyaan, boleh. Wow, terima kasih banyak Mas Diva. Saya sangat merasakan ini semangatnya Mas Diva sangat luar biasa. Beliau sangat meskipun apa yang seperti yang beliau sampaikan bahwa memang teman-teman punya keuntungan, teman-teman berkuliah. Mas Diva hanya SD, tetapi beliau punya pengalaman yang luar biasa, punya story yang luar biasa, dan semangat yang luar biasa. 3 hal yang tadi beliau saya sampaikan dan saya highlight di sini. Yang pertama, kita enjoy dengan ketulusan. Lalu yang kedua, kita jangan gampang menyerah. Yang ketiga, kita imani apa yang kita kerjakan. Ya, itu kita akan mendapatkan, kita bisa selling anything kalau kita 3 hal itu sudah kita buat dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Mas Diva. Kita akan buka sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan untuk Pak Budi. Pak Budi, mohon izin, apakah masih bersama kami di Zoom? Ya, Pak Budi masih bersama kita di Zoom. Saya akan membuka 3 pertanyaan untuk narasumber Pak Budi dan juga Mas Diva. Lalu kemudian setelah ini akan ada pengumuman juara dan acara selanjutnya akan dihandle oleh host. Nah, silakan Bapak Ibu, 3 pertanyaan untuk 2 narasumber. Bisa raise hand dan juga bisa mengetikkan pertanyaannya. Bisa berkaitan dengan success story apa yang Pak Budi sampaikan tadi maupun apa yang Mas Diva sampaikan tadi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan persilakan untuk langsung bertanya saja ya. Hendra Gepta, apakah Mas Hendra bisa unmute? Mas Hendra Gepta. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya Mas Hendra. Di sini saya mau bertanya, bagaimana mahasiswa untuk memulai bisnis dengan kondisi situasi yang padat? Ini saya bacakan sesuai dengan apa yang diketikkan. Ya, padat itu mungkin dengan persaingan saat ini yang cukup banyak, Mas Diva, mungkin seperti itu. Ini pertanyaan untuk Mas Diva. Bagaimana solusi dari Mas Diva? Bagaimana untuk memulai bisnis di situasi yang padat? Ya, ini mungkin saya coba interpretasi mungkin dengan persaingan yang saat ini banyak, mungkin seperti itu. Oh, oke. Ya. Oke. Di pertanyaan ini kalian harus reverse engineer, yang artinya kalian putar balik. Dengan fakta ada banyak kompetitor, artinya pasar itu panas. Yang pastinya. Wow. Jadi kalian kalau tanya ke saya, gimana caranya berkompetisi, sedangkan sekarang kompetitornya banyak. Fakta dengan kompetitor banyak, pasti market itu panas, pasar itu pasti panas. Jadi itu, mohon maaf sebelumnya, itu bisa dikatakan sebenarnya kalian dari awal mau mulai bisnis, itu kalian udah ada ketakutan. Dan itu tidak masuk di formula saya. Saya kalau mau mulai bisnis, saya nggak pernah berpikir apapun tentang pasar, market, kompetitor. No. I just do what I want to do. Yang artinya, kalian mulai itu dengan kacamata kuda. Kalau kalian banyak mikir, kalian banyak research, kalian banyak analisa, trust me, 99% bakal gagal.
Tapi di satu sisi, kalau kalian memulai ya dengan senang hati, dengan tulus, dengan mentality atau dengan mental, kalian saya rugi, saya untung, saya nggak masalah. Yang penting saya lakuin yang terbaik. Itu yang bakal menjadi orang sukses. Wow, terima kasih, Mas Jadi Diva. Ya. Ini saya juga dapat satu pertanyaan dari Delwan Faisal. Mas Delwan mungkin bisa dihidupkan mic-nya. Mas Delwan, apakah masih bersama kita? Oke, Mas Delwan sepertinya mic-nya bermasalah, tidak bisa ini. Oke, ini ada pertanyaan dari mahasiswa nih, dari mahasiswa ITBK untuk Pak Budi. Saya mohon untuk Yanti, mic-nya di on kan, dihidupkan. Langsung bertanya kepada Pak Budi. Yanti. Ya, Pak. Oke, ya silakan. Pertanyaan untuk saya untuk Pak Budi yaitu bagaimana cara kita memasarkan produk lokal tourism di Indonesia akan menjadi global tourism yang berkelanjutan, terutama untuk daerah atau lokasi terpencil yang memiliki potensi wisata. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Yanti bertanya mengenai tips dan trik untuk daerah-daerah yang terpencil ya Yanti ya, seperti itu. Bagaimana cara memasarkannya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ini, Mbak. Ya, kebetulan memang Pak Budi di sini juga banyak sekali mahasiswa yang datang dari daerah 3T, ya daerah-daerah terpencil seperti itu. Jadi pertanyaan ini saya rasa sangat relevan untuk teman-teman, membekali teman-teman kelak ketika pulang ke daerah itu ada trik dari Pak Budi. Nah, harus diingat nih. Silakan Pak Budi. Oke, kalau ditanya cara, saya hanya punya cara satu, komit. Jadi komitmen itu number one. Pada saat kita sudah menemukan ya keunikan dari tempat kita dan kita bisa betul-betul mengemasnya menjadi sebuah education ataupun experience tadi yang saya sampaikan. Nah, itu tinggal kita komit menjalankannya. Betul-betul komit bahwa produk kita ini layak untuk dipasarkan gitu ya. Itu adalah cara yang paling tepat. Seperti kita sendiri di Rumah Siri Indonesia ini dengan pengembangan baru yang kita ada ini, kita punya glamping. Glamping sebetulnya adalah sebuah bisnis model yang di perhotelan itu cukup baru ya. Dan ditempatkan di sini sebetulnya itu ya agak susah ya. Pertamanya dipikirkan itu agak susah untuk dipasarkan. Tapi ternyata setelah kita betul-betul menyadari value-nya dan kita betul-betul komit untuk mengangkatnya, ya sekarang bisa laku gitu. Dan lakunya juga tidak murah. Per malam kita sekarang yang glamping terkecil kita jual bisa 3 juta per malam dengan program dan dengan semua programnya lah gitu ya. Jadi memang harus betul-betul yang pertama kita harus yakinkan value daripada produk kita. Itu yang kita harus betul-betul asah gitu, harus kita yakinkan. And then setelah itu ya hanya dari value itu aja. Kalau kita memang value-nya bagus, ya kita harus berani mengangkatnya bagus gitu, jangan ragu-ragu untuk itu. And then commit. Bahwa komitmen ini sebetulnya adalah promise-nya kita kan. Kalau kita mengajak orang datang gitu ya. Nah, promise-nya kita adalah menyajikan semuanya ataupun produk kita itu dengan betul-betul proper gitu. Itu saya kira yang bisa saya bagikan gitu ya. Nggak terlalu aneh-aneh sih gitu ya. Saya nggak punya triks yang beda gitu, nggak ada. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti mengkomunikasikannya betul-betul dengan intens, terus menuju ke pasar yang mana kita ini kan itu lebih ke teknikalnya. Tapi yang paling inti adalah
kita sadari value produk kita, atau kita menciptakan value dari produk kita, itu lebih benarnya seperti itu. Dan setelah itu komit diangkatnya gitu, dan disajikannya. Itu saya kira jawabannya. Terima kasih banyak Pak Budi. Sangat tepat ya, sangat singkat tetapi pas dengan memang apa yang Pak Budi lakukan sekarang, karena beliau sampaikan itu semuanya adalah success story dari beliau. Konsistensi yang pertama, lalu kemudian value dari apa yang kita produk kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu yang Pak Budi sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Yanti. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat umum maupun ada yang personal chat di Zoom ini, namun sayang sekali waktu kita tidak banyak, maka itu saya mempersilakan yang terakhir, Lovani Azara. Mbak Lovani, mohon izin apakah bisa dihidupkan mic-nya untuk bertanya secara langsung? Mbak Lovani, apakah masih bersama kita di sini? Oke. Jika Mbak Lovani tidak bisa menghidupkan mic-nya, mungkin ada kendala teknis, sinyal, dan lain-lain sebagainya, maka saya akan bacakan. Nah, ini pertanyaannya untuk Mas Diva. Selamat sore. Saya Lovani Azara ingin bertanya kepada Kak Diva, bagaimana tips untuk konsisten dalam menjalankan bisnis? Nah, terutama dalam tourism salah satunya seperti itu. Jadi, ini berkaitan juga dengan poin yang di-highlight oleh Pak Budi tadi, konsistensi. Silakan Mas Diva. Oke, sebenarnya untuk konsistensi itu tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Kalau untuk saya butuh motivasi yang istilahnya dari dulu sampai sekarang itu saya kejar. Nah, saya ada sedikit pengalaman. Dulu waktu saya masih kecil, 3 bersaudara ini saya merasa lebih dipandang rendah dibanding saudara-saudara saya yang lainnya. Karena it makes sense karena cici saya itu sangat bakat di seni dan adik saya itu juga sekolahnya pintar. Jadi saya satu-satunya orang yang di sini yang istilahnya yang tidak terlalu berbakat. Dan di situ saya selalu bilang dan komit ke diri saya sendiri ya. Saya bakal ngebuktiin ke orang tua saya sama ke sekitar saya bahwa saya bisa jadi orang yang terhebat di bidangnya, di bidangnya. Nah, jadi di sini tiap-tiap dari kalian itu punya motivasinya sendiri-sendiri. Saya yakin di sini kalian punya motivasi yang besar. Nah, tapi tinggal kalian tanya ke diri kalian sendiri. Seberapa besar mimpi kalian untuk diwujudkan, atau seberapa besar masalah yang ada di sekitar kalian. Tadi yang bisa dikatakan kompetitor lah, market surut, dan bla bla bla. Saya percaya satu hal, mungkin kalian pernah dengar ceritanya Bu Inge ya. Kalau kalian kepepet, kalau kalian under pressure, saktinya kalian tuh bakal keluar. Nah, jadi seninya sekarang kalian harus mengkondisikan diri kalian kepepet terus. Caranya gimana? Oke, for me, anggap aja Kodiva sekarang di sini saya ada tabungan 3 miliar, anggap saja 3 miliar. Yang saya sisihkan untuk saya itu cuma 3 juta rupiah. Sisanya saya bilang, oh, ini bukan uang saya. Investasikanlah di mana. Jadi jangan pernah puas ya. Jadi jangan kalian, wah saya dapat 1 juta, wah lumayan, 2 juta lumayan, 3 juta lumayan, 4 juta. Set standar yang tinggi, spend yang sangat rendah. Kondisikan badan kalian itu under pressure terus. Itu penting. Itu sangat-sangat penting. Banyak orang yang berpotensi sukses ya, tapi mereka nggak bisa up to this limit karena kenapa? Baru sampai segini mereka puas. Oh, udah bisa beli baju bagus, puas. Jam tangan bagus, puas. Beli iPhone, puas. No. Kalian harus standarnya tinggi di sini. Ingat waktu sekitar kalian pandang rendah kalian. Ingat waktu orang tua kalian itu bilang kalian nggak bisa. Ingat waktu haters kalian itu bilang, wah si A itu nggak mampu. Ingat. Oke, ingat. Jadi yang di bawah, itu kalian jadi keset di bawah. Nggak ada yang respect sama kalian. Kalian harus paham itu. Dan roda itu berputar. Jangan bersenang-senang karena kalian sekarang di atas. Jangan bersenang-senang juga karena kalian sekarang di bawah. Selalu waspada. Oke? Kalau kalian dari yang punya, kalian dari yang unggul, untuk jatuh, itu cuma butuh 1 malam. Untuk kalian yang di bawah,
Ya, mau naik ke atas butuh berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu malam. Jadi pahami itu ya. Untuk jatuh itu cuma butuh 1 malam. Untuk naik kalian butuh beribu-ribu, beratus-ribu malam. Pahami itu. Jadi keep yourself under pressure all the time in a very positive way. Ya, jadi bukan menguji diri di kamar, bukan kayak gitu. Make yourself active. Jadi jangan gampang puas. Di saat kalian udah mulai puas, ingat motivasi kalian tadi. Misalnya kayak contohnya papa mama saya orang yang berkecukupan, yang sudah bisa dikatakan sukses. Jadi saya selalu ingat, oh saya belum sesukses mereka, saya belum sesukses mereka. Saya ulang-ulang ini terus. Jadi kita nggak pernah puas. Oke? Wow. Terima kasih banyak Mas Diva. Mungkin setelah ini kita perlu lagi teman-teman IKBP untuk sharing session lagi khusus dengan Mas Diva, karena beliau punya banyak sekali pengalaman. Saya sejujurnya juga sebagai orang yang mungkin secara umur lebih daripada Mas Diva, namun saya mendapatkan banyak hal dari apa yang Mas Diva sampaikan. Ya, terutama tadi mengenai konsistensi itu, kita harus motivasinya benar. Dan jangan pernah menempatkan diri kalian pada zona nyaman. Istilahnya gitu ya Mas Diva ya, saat ini. Kita harus keep yourself under pressure. Artinya terus berusaha, jangan sampai ada di zona nyaman seperti itu. Terima kasih banyak Mas Diva untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi. Saya yakin itu, saya mengimani itu. Kita akan ketemu lagi untuk sharing yang lebih banyak. Terima kasih juga untuk Pak Budi. Tidak terasa waktunya sudah selesai, hampir selesai untuk sesi tanya jawab dari webinar ini. Nah, terima kasih banyak para narasumber, Pak Budi dan juga Mas Diva. Nah, kita akan masuk ke acara selanjutnya yang akan dipandu oleh host. Namun kegiatan kita, sekali lagi saya ingin mention bahwa kegiatan kita terlaksana, kegiatan kami terlaksana karena bantuan dari Ajaib dan juga SPS Foundation dan juga Mandiri KCP Karanganyar. Nah, Bapak Ibu, jika ingin lebih tahu tentang sponsor-sponsor kami bisa langsung browsing di website seperti itu. Lalu kemudian untuk kegiatan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Gita Cynthia, saya kembalikan layar Zoom ini kepada Gita Cynthia dan segala perannya saya kembalikan kepada Gita Cynthia. Terima kasih banyak telah mengundang saya untuk menjadi moderator pada saat ini, dan saya selaku moderator meminta maaf tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk secara personal di grup WA, di chat Zoom dan lain-lain. Namun saya berharap teman-teman yang sudah ikut webinar kali ini bisa lebih lagi mencari tahu tentang IKBP dan kita bisa akan ada di webinar-webinar selanjutnya. Demikian dari saya Elvi Salau, saya pamit undur diri, saya serahkan kepada Gita Cynthia. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator kita yang telah memandu acara kita. Baik, acara yang tentunya ditunggu-tunggu oleh kita semua, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu kuis. Baik, saya akan memberikan arahan untuk kuis kita pada siang hari ini. Yang pertama, kuis akan saya bacakan. Jadi kuis ini diambil dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kuis ini juga diambil dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian, yang kedua, jawaban dikirim melalui WA panitia yang sudah tersedia di room chat. Panitia sudah memberikan WA yang harus dihubungi ketika mengirimkan jawaban. Jadi jawaban tidak dikirim di room chat Zoom, jadi jawaban dikirim melalui WA. Kemudian yang ketiga, peserta tidak boleh mengetik jawaban sebelum diberikan arahan atau pertanyaan selesai dibacakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kita akan mulai satu persatu. Pertanyaan pertama, sebutkan nama wilayah atau tempat wisata yang paling sering disebut oleh pemateri. Baik, untuk pertanyaan pertama kami tutup. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu nama narasumber dengan lengkap.
Mohon maaf untuk seluruh peserta. Tadi ada kesalahan. Saya akan mengulang untuk pertanyaan dan juga untuk arahannya. Untuk pertanyaan ini siapa cepat maka dia dapat ya. Ini siapa yang cepat mengirimkan kepada nomor yang sudah dikirim di room chat. Apakah peserta sudah menerima nomor atau melihat nomor di room chat? Baik, terima kasih. Saya akan bacakan ulang. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan nama wilayah atau tempat wisata yang paling sering disebut oleh pemateri. Baik, pertanyaan pertama saya tutup. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu nama narasumber dengan lengkap. Pertanyaan kedua saya tutup. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 hal yang diperlukan untuk menjadi sukses. Baik, pertanyaan ketiga saya tutup. Baiklah, untuk kuis sampai di sini, kami akan tutup kuis dan kami akan masuk ke acara selanjutnya. Saya juga perlu menginformasikan untuk door prize kuis akan kami kirim 1 hari setelah webinar. Baik, kita sudah hampir di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, di sini juga hadir beberapa peserta yang sudah berjuang dalam event Luminous 2022, di antaranya ada perlombaan e-sport, cover lagu akustik, dan food fotografi. Saat-saat yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para calon pemenang, dan juga tentunya yang paling deg-degan ya. Saya yakin pasti ini calon-calon pemenang deg-degan ya, siapa yang menang ya kira-kira. Oke, inilah dia. Pengumuman untuk juara food fotografi. Juara ketiga diraih oleh Nila Korinusa Samtri dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Berikan aplaus untuk Nila. Inilah hasil karya Nila dari food fotografi pemenang di juara ketiga. Baik, kita masuk ke juara kedua. Juara kedua, food fotografi diraih oleh Ari Budianto dari Majalengka. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ari, pemenang juara kedua food fotografi. Baik, inilah dia juara pertama food fotografi. Juara pertama diraih oleh Farenia Salwa Fadila Heria Putri dari Universitas Islam Butik Surakarta. Beri tepuk tangan untuk Putri. Baik, kita masuk ke perlombaan selanjutnya. Pemenang lomba cover lagu akustik. Inilah dia juara pertama. Untuk juara pertama, cover lagu akustik. Mohon maaf.
inilah dia pemenang cover lagu akustik juara pertama diraih oleh Sekardini Dityasari. Beri tepuk tangan untuk Sekardini Dityasari sebagai juara pertama cover lagu akustik. Baik, untuk juara kedua. Juara kedua diraih oleh Evelyn Wijaya. Beri tepuk tangan untuk Evelyn Wijaya. Untuk juara ketiga, cover lagu akustik diraih oleh Sony Adianto. Beri tepuk tangan untuk Sony Adianto sebagai juara ketiga cover lagu akustik. Baik, untuk untuk juara favorit cover lagu akustik diraih oleh Latifa Apriana Fitri. Beri tepuk tangan untuk juara favorit kita cover lagu akustik. Baik, kita akan memasuki perlombaan e-sport. Untuk pemenang e-sport Luminous 2022, pemenangnya diantaranya adalah ada Falcon Team, kemudian ada Fire Clone, kemudian yang ketiga ada Anjungan Pride. Saya akan ulangi untuk e-sport. Pemenang e-sport Luminous 2022, yang pertama ada Falcon Team, kemudian ada Fire Clone, yang ketiga ada Anjungan Pride. Baik, inilah dia untuk pemenang perlombaan event Luminous 2022. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam event ini dan perlombaan-perlombaan ini. Kita sudah di akhir acara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir di kesempatan siang hari ini. Kita akan melakukan foto bersama untuk sekali lagi, karena di awal acara tadi ada peserta yang belum hadir. Jadi kita akan melakukan foto bersama untuk sekali lagi. Mohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya atau memposisikan kameranya tetap dalam keadaan on. Apakah semua peserta sudah mengaktifkan kamera? Oke, baik. Baik, saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita akan ambil sekali lagi. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang sudah hadir. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada kita semua. Terima kasih para peserta. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa untuk isi absen ya. Kami perlu menginformasikan lagi untuk sertifikat akan kami kirim 7 hari setelah webinar. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.
telah berpartisipasi. Bye, Gita. God bless you. Terima kasih.